Dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund atau IMF memasukkan Indonesia dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan produk domestik bruto. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia periode Juli hingga September 2022 tumbuh 5,72% secara tahunan. Angka ini melebihi tinggi dari pertumbuhan kuartal 2 2022 yang sebesar 5,44% secara tahunan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mampu di angka 5%. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta pemerintah melakukan penguatan terhadap sektor UMKM dengan mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Hal itu bisa membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya yang akan berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat maupun negara, sehingga Indonesia bisa bertahan menghadapi dampak resesi global. Haris mengingatkan, ketepatan data penerima BPUM tentu harus menjadi perhatian. Pemerintah hadir. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara kapitalis. Nah, pemerintah harus membantu UMKM. Maka dari itu saya sangat mengharapkan BPUM, ya, bantuan untuk UKM ini tahun ini bisa disalurkan supaya UKM yang selama ini menjadi penyelamat di setiap adanya perlambatan ekonomi karena krisis, ya, UKM bisa kembali menjadi penyelamat. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi juga mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM, serta pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui teknologi digital. Selain UMKM, Intan menilai harga dan ketersediaan komoditas pangan dan komoditas energi di dalam negeri harus dijaga. Untuk itu, Intan meminta BUMN, bidang pangan dan bidang energi berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dan energi di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran untuk pemberdayaan UMKM ini besar. Jadi mulai dari permodalan, KUR, kemudian ada mekar, dan sebagainya, kemudian juga sampai dengan pemasaran. Pemasarannya juga sudah mulai beralih, masyarakat sudah melek teknologi sehingga pemasaran digital, sehingga tidak lagi bergantung kepada investasi yang besar, memiliki toko dan sebagainya. Jadi industri rumahan bergerak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ancaman resesi global tahun 2023 bisa ditekan dengan perencanaan APBN yang dijalankan sesuai fungsinya. Meski begitu, Sri Mulyani mengaku masih ada 1.192,5 triliun rupiah dalam APBN tahun 2022 yang belum dibelanjakan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membelanjakan anggaran tersebut secara optimal melalui program-program yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu akan terus mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta pemberdayaan masyarakat. Itu bisa segera membelanjakan atau menggulirkan anggaran-anggaran yang ada, tentu sesuai dengan rencana kerja yang ada. Tapi bukan berarti kemudian dana-dana ini digelontorkan begitu saja, yang penting habis, tapi kita berharap tetap efektif dan efisien penganggaran itu. Kita tidak berharap dana itu habis, tapi kalau kita berharap bahwa program-program yang sudah disusun dari awal sesuai dengan budget yang disiapkan itu segera terrealisasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja negara harus disikapi secara serius untuk optimalisasi kinerja pemerintah. Ya kan aturan sudah jelas kalau kemudian itu tidak terserap harus kembali ke kas negara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akan kita pertanyakan dari sisi perencanaan kok bisa terjadi seperti itu. Kenapa realisasinya sangat rendah? Klarifikasi terlebih dahulu dengan pernyataan tersebut. Anggota DPR RI optimis Indonesia mampu bertahan dan menghadapi resesi global yang diprediksi terjadi hingga tahun 2023. Meski begitu, anggota DPR RI mengingatkan pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan perekonomian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.